MCB-nya. Nah, jeglek. Nah, lihat sahabat, setelah seperti ini, mohon diperhatikan. Kita cabut dulu sahabat, satu-satu. Nah, lihat sahabat. Tidak jeglek. Gurinda ini yang seharusnya dapat tegangan 220, dia hanya dapat tegangan 185 volt. Jadi artinya tegangannya ngedrop gitu ya teman-teman, setelah dipasang resistor ini. Nah, apa efeknya kalau tegangan yang disuplai ke setrika itu di bawah 220, begitu juga yang masuk di Gurinda itu di bawah 220, nanti alat ini bekerjanya tidak maksimal atau performanya itu menurun ya. Bisa dilihat dari RPM-nya. Jadi RPM atau rod putaran per menit dari Gurinda itu akan turun, pasti itu ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan meluruskan mengenai konten YouTube dari seorang konten kreator yang membahas mengenai stop kontak penambah daya untuk listrik 450 atau 900 watt. Jadi video ini mempraktekkan bahwa daya listrik 900 watt itu bisa mampu mengangkat sampai 1200 watt. Apakah ini benar atau hoax ya? Saya akan bahas di sini sesuai dengan teori yang kita pelajari di bangku sekolah, baik itu di tingkat SMA, jurusan IPA, pelajaran fisika, kemudian juga dipelajari di SMK jurusan listrik ya. Atau mungkin bahkan di perguruan tinggi, itu dibahas mengenai teori tentang perumusan hukum Ohm. Kita akan simak dulu videonya ya. Jadi di video ini menjelaskan bagaimana mereka membuat alat untuk penambah daya tanpa mengganti limit yang ada di meteran. Maksudnya seperti itu. Tapi apakah benar ini yang disampaikan? Nanti saya akan kupas tuntas, saya akan bahas secara lengkap sesuai dengan teori, dan sebenarnya ini juga bisa dipraktekkan menggunakan alat-alat ukur nanti ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan hanya menggunakan perhitungan. Oke, kita dengarkan dulu videonya teman-teman ya. Tertulis di sini 450 sahabat. 450 watt. Nah, lihat apakah MCB akan jeglek. Kita hidupkan sahabat. Kita hidupkan. Nah, hidup setrika pas 450. Nah, kemudian saya tambah dengan gerenda. Nah, gerenda. Lihat hidup setrikanya. Hidup lampunya sahabat. Mati. Hidup. Nah, saya tambah dengan gerenda. Apakah jeglek MCB saya? Lihat sahabat, MCB-nya. Nah, jeglek. Langsung jeglek sahabat. Baik teman-teman, jadi seperti ini ya. Jadi dia mempraktekkan daya setrikanya ini dayanya kurang lebih 450 watt ya. Kemudian Gurindanya dayanya sekitar 540. Jadi totalnya sudah 990. Kalau daya 900 pasti jeglek. Daya 450 sama juga pasti jeglek. Tapi di video ini nanti dia akan menambahkan alat tanpa mengganti limit ya. Menambahkan alat sehingga limitnya tidak jeglek gitu. Apakah ini benar sesuai teori atau apakah ini menyalahi gitu ya, menyalahi aturan teori yang ada, atau mungkin bisa jadi tidak jeglek tapi ada pengaruh terhadap performa dari dua mesin ini, baik setrika maupun Gurinda.
Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Saya percepat saja ini. Jadi dia tambahkan resistor ya, tambahkan alat namanya resistor. Kita ikuti videonya ya. Nah, yang perlu kita sediakan adalah resistor. Mohon diperhatikan. 18 ohm, 20 watt, 2 buah. Nah, lalu resistor ini kita paralel, sahabat. Kita paralel seperti ini kakinya. Perhatikan. Asli 450 bisa naik jadi 1200. Nah, seperti ini. Mohon diperhatikan, sahabat. Di sini tidak ada bohong-bohongan. Nah, setelah seperti ini, lalu kita sambungkan ke antara MCB tadi. Nah, di sini satu, sahabat. Anda dapat membuat lebih aman lagi, sahabat. Silakan di selasi ban atau diisolasi. Nah, lalu ujung resistor tadi ke MCB, sahabat. Ke MCB. Nah, ke sini. Lalu kita kunci. Nah, setelah seperti ini, mohon diperhatikan. Kita cabut dulu, sahabat, satu-satu. Nah, lalu kita colokkan. Kita colokkan, sahabat. Nah, seperti ini. Kemudian kita hidupkan setrika. Ini kita hidupkan dulu, sahabat. Kita hidupkan setrika. Nah, setrika hidup, lihat. Nah, kemudian kita tes dengan gerinda lagi, apakah jeglek. Nah, lihat, sahabat. Tidak jeglek. Setrika hidup. Nah, lihat lampu setrika. Oke, baik teman-teman, saya pause dulu ya. Saya akan jelaskan ya. Saya tidak mengatakan bahwa cara ini adalah salah. Saya juga tidak mengatakan bahwa ini bukan rekomendasi. Masalah ini rekomendasi dan tidak nanti tergantung teman-teman apakah akan menggunakan konsep ini atau tidak. Karena saya akan menjelaskan setelah ini ya. Saya akan menjelaskan sebenarnya apa efek yang terjadi atau apa efek yang ditimbulkan dari pembuatan atau penambahan resistor pada rangkaian ini ya. Jadi begini teman-teman ya. Ini saya di sebelah kanan ini sudah saya buat hitungan tadi ya. Jadi saya katakan di sini apa ini? Ini adalah rangkaian tanpa penambahan resistor. Jadi sebelum resistor ini dipasang teman-teman, saya buat rangkaiannya seperti ini. Jadi yang di bawah ini adalah gurinda, yang di atas itu adalah setrika. Tadi sudah dijelaskan pada video ini bahwa setrikanya dayanya 450 watt. Kemudian gurindanya itu kalau setelah saya, walaupun tadi tidak disebutkan daya gurinda berapa, tapi biasanya gurinda seperti ini adalah sekitar 540 watt ya. Jadi kalau di total dayanya itu adalah daya total antara setrika dan gurinda itu adalah 450 ditambah 540. Itu total daya yang harus ditanggung oleh limit ini adalah 990 watt. Sehingga kalau limitnya 4 ampere pasti dia turun atau jeglek. Makanya tadi sebelum dipasang resistor dia jeglek ya. Sehingga kalau limitnya ini 2 ampere, kalau 2 ampere berarti daya yang bisa dilewati oleh limit ini, atau
Kalau 2 ampere artinya limit ini bisa mengangkat beban 450 watt ya. Sedangkan kalau 4 ampere berarti limit ini bisa mengangkat beban 880 atau dibulatkan 900 ya. Jadi kalau limitnya 2 ampere pasti jeglek. Kalau limitnya 4 ampere itu juga pasti jeglek gitu ya. Karena limitnya tidak mampu menahan beban yang lebih dari 900. Nah, saya akan jelaskan di sini ya teman-teman. Jadi daya total yang diangkat oleh limit ini adalah 990. Nah, ini seperti ini tanpa resistor ya teman-teman. Mohon lihat rangkaian di sebelah kanan ini. Jadi setrika 450, gurinda 540. Maka sesuai hitungan untuk mencari kuat arus, jadi kalau rangkaian paralel seperti ini, maka kuat arusnya itu berbeda teman-teman. Kalau daya masing-masing alat ini berbeda. Ini kan dayanya 450, ini 540. Berarti arus yang mengalir pada setrika itu tidak sama dengan kuat arus yang mengalir pada gurinda. Tapi tegangan setrika itu 220, tegangan gurinda juga 220. Jadi untuk rangkaian paralel itu tegangannya sama, arusnya berbeda-beda jika daya masing-masing alat berbeda gitu ya. Jadi kita bisa cari kuat arus pada setrika. Jadi sini saya kasih IS ya. IS itu artinya kuat arus yang mengalir pada setrika, sedangkan IG itu adalah kuat arus yang mengalir pada gurinda. Kuat arus itu dirumuskan dengan persamaan daya per tegangan. Dayanya untuk setrika itu 450, tegangannya 220. Jadi kuat arus yang mengalir pada setrika itu adalah 2,045 ampere. Dengan rumus yang sama yaitu daya gurinda dibagi tegangan, maka 540 bagi 220. Jadi kuat arus yang mengalir pada gurinda itu adalah 2,45 ampere. Jadi sudah jelas di sini bahwa arus yang mengalir di setrika itu berbeda dengan arus yang mengalir di gurinda. Sehingga arus totalnya itu adalah I total. Jadi I total itu I yang sebelum masuk ke gurinda dan setrika ini ya. Itu arus totalnya yang harus ditanggung oleh limit ini, yang harus ditanggung oleh limit yaitu I setrika ditambah I gurinda atau kuat arus yang ada di setrika ditambah kuat arus yang ada di gurinda, sehingga 2,045 ditambah 2,45 itu sama dengan 4,5 ampere. Sedangkan kalau limitnya 4 ampere itu pasti turun ya teman-teman, pasti turun. Nah, sekarang untuk mencari I total bisa juga pakai cara seperti ini. Jadi ini penambahan IS ditambah IG. Bisa juga langsung digunakan I total sama dengan daya total dibagi tegangan. Daya totalnya kan 990 tadi ya. Kita sudah tentukan ini 990 dibagi 220. Itu sama, hasilnya juga 4,5 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir di rangkaian ini tanpa pemberian resistor itu adalah 4,5 ampere. Nah, ini saya berbesar sedikit teman-teman ya. Berbesar. Sedangkan arus totalnya sedangkan resistor totalnya, resistor itu yang ini ya, atau hambatan dari setrika dan gurinda total itu adalah daya dibagi I kuadrat. Ini rumus yang sudah kita pelajari di sekolah atau di bangku-bangku perkuliahan ya. Jadi hambatan total sama dengan daya dibagi kuat arus kuadrat. Nah, tadi daya totalnya adalah 990 dibagi kuat arus totalnya itu 4,5 kuadrat sama dengan 990 dibagi 20,25. Total hambatannya, hambatan gurinda dan hambatan setrika itu adalah 48 ohm. Sehingga kita bisa cari hambatan masing-masing beban ini, berapa hambatan setrika, berapa hambatan gurinda, yaitu dengan cara hambatan pada setrika berarti tegangan yang ada di setrika dibagi kuat arus yang ada di setrika ya. Sedangkan hambatan yang ada di gurinda adalah
tegangan yang ada di Gurinda dibagi kuat arus yang ada di Gurinda. Tadi kan kita sudah dapatkan kuat arusnya masing-masing, sehingga hambatan setrika adalah V dibagi kuat arus setrika, yaitu tegangannya 220 dibagi kuat arus yang mengalir di setrika adalah 2,045, sehingga hambatan pada setrika adalah 108, sedangkan hambatan pada Gurinda itu adalah 90. 108 tambah 90 itu kalau seri ya, tapi karena paralel maka kita kerjakan menggunakan persamaan yang ini ya, persamaan yang ini. Nah, ini sekarang ini saya menggunakan tambahan resistor. Tadi kan disebutkan bahwa resistornya itu adalah 18 ohm di paralel, jadi total resistornya adalah 9 ohm, karena kalau paralel itu persamaannya seperti ini ya teman-teman, 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ini R1 18, R2 nya 18 ohm, sehingga setelah kita hitung hambatan total adalah 9 ohm. Ini 9 ohm ya. Oke, jadi tadi ini adalah tanpa tambahan resistor ya. Jadi RS-nya 108, RG atau hambatan Gurinda 90 ohm, kemudian hambatan paralel Gurinda dan setrika itu adalah 48 ohm. Lalu selanjutnya teman-teman, dengan penambahan R, ini kan ada penambahan R tadi kan di seri ini yang ini ya. Ini R-nya di seri sekarang. Jadi R-nya itu di seri, ini MCB atau MCB itu singkatan dari Magnetic Circuit Break, atau bahasa sederhananya kalau orang awam mengatakan limit ya. Limit itu pembatas ya. Limit itu kan batas, jadi pembatas. Jadi yang ini adalah pembatas atau limit, yang ini resistor. Resistornya ada dua. Ini saya gambarkan di sini ya. Resistornya masing-masing 18, sehingga total resistornya adalah 9 ohm. Tadi sebelum dikasih resistor kita sudah dapatkan bahwa hambatan setrika 108, hambatan Gurinda 90, hambatan total setrika dan Gurinda adalah 48. Sehingga dengan demikian, kalau kita tambahkan dengan hambatan ini di seri dengan hambatan kedua alat ini, maka kita menggunakan rumus seri ya, rumus seri hambatan. Jadi hambatan asli dan ditambah hambatan Gurinda dan setrika, sehingga kita dapatkan 9 hambatan murni ditambah 48 hambatan setrika dan Gurinda, totalnya 57 ohm ya. Sekarang kita mau cari kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini berapa, yaitu I total sama dengan V total dibagi R total. V totalnya itu 220, kemudian hambatan totalnya ini yang 9 ditambah 48 ini adalah 3,86 ampere. Sekarang kalau kita sudah dapat kuat arus, selanjutnya kita akan mencari tegangan ya. Karena ini rangkaian seri ya, jadi hambatan ini diseri dengan beban ini ya. Sehingga untuk rangkaian seri, kuat arus yang mengalir itu sama di mana-mana, sedangkan tegangannya itu berbeda. Maka di sini setelah kita hitung tegangan resistor itu adalah kuat arus kali resistor. Kuat arusnya adalah tadi 3,86, ini diperoleh dari sini, dikali hambatannya 9. Ini totalnya 9 ya. 9. Sehingga tegangan yang ada di resistor ini adalah 35 volt. Sedangkan tegangan di beban, ini tegangan beban ya. Tegangan beban adalah kuat arus yang mengalir di beban ini dikali hambatan beban. Tegangan di beban ini VB itu didapatkan 185. 185 itu diperoleh dari kuat arus yang mengalir di sini total ya. Kuat arus total 3,86 sama dengan di sini tadi, kali hambatan bebannya itu 48. Ini 48 ya. Hambatan beban 48 sama dengan 185 volt. Jadi tegangan yang ada di beban itu 185 volt, tegangan yang ada di resistor tambahan ini adalah 35. Artinya apa teman-teman? Artinya bahwa tegangannya itu ternyata ngedrop. Jadi setrika yang harusnya mendapat tegangan 220, dia hanya dapat tegangan 185 volt. Gurinda ini yang seharusnya dapat tegangan 220,
dia hanya dapat tegangan 185 volt. Jadi artinya tegangannya ngedrop gitu ya teman-teman, setelah dipasang resistor ini. Nah, apa efeknya kalau tegangan yang disuplai ke setrika itu di bawah 220, begitu juga yang masuk di gurinda itu di bawah 220, nanti alat ini bekerjanya tidak maksimal atau performanya itu menurun ya. Bisa dilihat dari RPM-nya. Jadi RPM atau rod putaran per menit dari gurinda itu akan turun, pasti itu ya. Pasti turun. Jadi kecepatannya melambat. Kemudian kekuatannya juga menurun, performanya menurun lah pokoknya ya. Begitu juga setrika. Kalau setrika tegangannya di bawah 220, yang seharusnya disupli dengan tegangan 220, pasti dia akan panasnya tidak maksimal. Dan dia lama untuk mencapai panas maksimum ya. Seperti itu. Itu efeknya ya teman-teman. Jadi efeknya ada tadi, tegangannya ngedrop. Kedua, performanya menurun. Ketiga, alatnya pasti akan cepat panas ya. Sama dengan resistor ini, nanti akan ada pernyataan bahwa resistor ini nanti panas ya. Dan dia minta untuk resistornya ini dicor dengan semen gitu ya. Jadi dimasukkan di pipa lalu dicor dengan semen supaya menghindari panas maksudnya. Jadi ada efeknya ya. Itu masalahnya teman-teman ya. Jadi kalau menggunakan resistor, kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini hanya 3,86 ampere. Sedangkan kalau tanpa resistor tadi, kuat arusnya itu 4, berapa tadi? Kuat arusnya itu 4,5 ampere ya. Jadi pasti berbeda. Jadi kuat arusnya itu berbeda antara yang menggunakan tambahan resistor dengan tanpa resistor. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini saya meluruskan saja ya untuk teman-teman atau untuk yang awam tentang listrik. Kalau ada video seperti ini, saya tidak melarang ya. Kalau mau coba silakan saja. Karena ini namanya juga inovasi. Tapi kan tidak semua inovasi itu sesuai dengan standar, ya. Sesuai dengan standar. Kalau standarnya idealnya yang saya terangkan tadi. Jadi jangan ditambahkan resistor di sini. Memang dia tidak jeglek, tapi efeknya adalah tadi performa dari alat-alat ini menurun gitu ya. Karena idealnya kuat arus yang mengalir tadi 4,5 menjadi 3,86. Kemudian idealnya tegangan yang harus disuplai ke setrika itu adalah 220 volt, tapi ternyata yang masuk ke setrika tegangannya hanya 185 volt. Begitu juga pada gurinda. Gurinda ini butuh tegangan 220, tapi cuma dapat tegangan 185 ya. Kenapa tidak jeglek? Iya tidak jeglek karena dia menurunkan arus ini. Resistor ini menurunkan kuat arus dan menurunkan tegangan. Sehingga dayanya secara otomatis, daya dari beban ini juga turun, maka limitnya tidak jeglek. Jadi seperti itu saja teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya tidak melarang, saya tidak menyalahkan video ini, tapi saya hanya meluruskan ya supaya anak-anak yang belajar di sekolah itu tidak salah paham, tidak salah persepsi, tidak salah mengerti tentang eksperimen ini ya. Karena eksperimen ini luar biasa. Dia sudah selama 1 tahun sudah ditonton 2,2 juta viewer ya. Dan yang like itu ada 22.000, luar biasa banyaknya. Ya, memang ilmu itu kalau kita coba-coba ya silakan saja, tapi ada teori yang sesuai aturan. Itu yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja teman-teman ya tentang meluruskan eksperimen ini. Silakan kalau mau dipakai eksperimen ini di rumah silakan, tapi itu tidak ideal ya, tidak ideal dan ada efek samping dari kegiatan ini. Efek samping terhadap peralatan-peralatan yang digunakan seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian teman-teman, terima kasih, sukses selalu ya. Jangan lupa didukung channel ini jika channel ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.